bisa membimbing kita umat ke jalan yang Allah ridho. Yang saya hormati para orang tua, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, para sepuh, para diri sepuh, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati juga ya tak lupa anak kiram Al-Ustaz Hafidzuddin, senantiasa dia membersamai saya, mengajarkan saya, membimbing saya. Ketua MUI Kecamatan Beji. Ibu hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita bersama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, barangkali mohon izin seharusnya hari ini ada kuliah subuh. Jadi diganggu sejenak. Pertemuan ulama dan umarok tingkat kelurahan Beji Timur. Alhamdulillah saya ditemani Pak Mikman selalu kesana kemari dan diundang semuanya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya bisa lebih lagi, sehingga pertemuan kuliah subuh pada hari ini bukan hanya di sini, tapi terus berkelanjutan. Mungkin kemudian ya subuh ba'du. Karena memang begitu banyak pola pemikiran yang ada di kepala setiap manusia, sehingga kadang-kala melahirkan sesuatu yang berbeda. Tapi perbedaan itu akan menjadi indah apabila dirajut menjadi sebuah bangunan yang utuh. Bangunan yang utuh adalah bangunan Islam. Nah, tugas kita bersama adalah merajut kebersamaan, bukan hanya ulama, bukan hanya umarok, tapi juga sinergi antara ketiga poin, yaitu masyarakat, umat, sehingga kalau satu sama lain bersatu padu barangkali akan menjadi bola semakin lama semakin besar, bergulir semakin lama semakin besar, sehingga akan menciptakan bahwa Beji Timur ini adalah ini. Beji Timur adalah nuansanya memang nuansa yang besar. Ada beberapa masjid di Beji Timur yang memang ada tersebar di kelurahan Beji Timur. Ada 5 masjid di Beji Timur. Kurang lebih ada 12 musola di Beji Timur. Andaikan ini kita berkumpul bersama 12 orang pimpinan DKM setiap musola, 5 orang pimpinan setiap masjid, dan itu dijadikan pertemuan yang rutinitas, rasanya indah, sangat indah. Apalagi bulan ini di Masjid Taqwa, bulan besok di Masjid Al-Barokah, bulan besok terus sampai kepada musola-musola yang notabene ada di pinggiran perbatasan antara Beji Timur dan Beji, antara Beji Timur dan Kemiri. Yang ternyata memang ada warga-warga kita yang perlu kita sapa. Ketika anak diraih tangannya oleh orang tuanya dalam keadaan lelah, rasanya bahagia cukup luar biasa, cukup dahsyat. Kenapa? Ketika dia sedang lelah diraihnya, bangun bersama-sama, kita jalan bersama-sama. Rasanya di samping banyak orang yang sedang stop, rasanya banyak juga orang yang sedang lemah, ingin diraih tangannya, ingin diraih tangannya. Nah, barangkali momentum seperti ini dalam rangka kita meraih tangan tersebut untuk bisa bergandengan tangan, jalan bersama, sehingga
BJ Timur ini jalan dalam satu langkah jarak yang sama. Sehingga al-mu'min yasuddu ba'du ba'dan kalbun seperti sebuah bangunan. Dalam rangka apa itu semua? Wal kanzan semua pada dalam rangka kita mempersiapkan apa sih yang besok terjadi. Kita prepare besok mau ngapain, besok mau seperti apa. Hari Cikurang lahir kumaha, tapi ini kumaha. Bagaimana nanti aja tuh, barangkali soal pola pemikirannya harus tinggal. Tapi nanti bagaimana? Sekarang kita masih bisa sholat dengan senang, kita masih bisa sholat dengan tenang. Wallah bisa jadi. Ada orang-orang yang sholat rasanya ada ketidaktenangan. Nah, ketidaktenangan inilah barangkali yang kita coba. Kenapa kamu tidak tenang? Kenapa kamu tidak nyaman? Ada apa? Yuk kita duduk bareng-bareng. Nah, fungsinya adalah kita bareng-bareng bersama. Bila ada satu permasalahan, kita diskusikan bersama-sama. Sehingga jalannya kita betul-betul bersama-sama satu dengan yang lain. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala berkati. Barangkali itu yang sambutan salam perkenalan dari saya. Mudah-mudahan keberadaan kita semua menjadi sesuatu yang memang menjadi rahmat oleh alamin bagi kita semua. Wabil khusus kepada warga BJ Timur khususnya. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang saya sampaikan pada hari ini sambutan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para sepuh, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ketua DKM di seluruh BJ Timur semuanya senantiasa bisa membersamai kita bersama-sama dalam membuat amalan sebagai pendawah yang ada. Barangkali Pak Ustaz dan seluruh hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sekian karena pagi-pagi nanti ada tausiah, jadi tidak banyak-banyak sambutannya. Ya. Saya cukupkan, saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Deddy Suwandi selaku Ketua MUI Kelurahan BJ Timur. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari kelurahan Pondok BJ Timur, yaitu kepada Pak Lurah Pak Sobarudin SH. Mohon berkenan untuk menyampaikan sambutannya. Pada Pak Lurah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri ya, pertama-tama dan paling utama marilah kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keakhiran dalam fisik yang sebagai rohani, serta nikmat dapat bersilaturahmi dalam rangka menjalin ukhuwah dan silaturahmi antara warga, ulama, dan umarah. Alhamdulillah, gagasan ini sudah kami laksanakan jauh-jauh hari. Sebelumnya ada lembaga-lembaga yang dituju oleh pemerintah itu MUI dan pernah kami gagas bersama PK waktu itu ya, Pak Bipon dengan Pak Yakob, ada presiden Pak Yakob, ya selaku Pak PK, kali dari Pak Yakob itu ya. Tapi terkendala dengan COVID. Dan alhamdulillah di sini hadir bapak kami dan juga pembimbing putri kami. Al-Ustaz Bapak Al-Fikri, terima kasih Pak. Alhamdulillah kami berhasil untuk Bapak, wasilah dari Bapak Ibunya untuk anak kami, dan sekarang sudah bisa melanjutkan pendidikan ini.
dan juga yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Beji, Bapak Ustadz Ahmududin, ya, yang selalu memberikan ilmu kepada kami, mengingat kami selaku lurah di Beji Timur, beserta rekan-rekan semua, dan juga Ketua MUI Luar Beji Timur, Ustadz Dedi, yang tadi telah banyak menyampaikan sedikit pencerahan bagi kami bahwa kegiatan ini bukan hanya di Masjid Al-Taqwa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muslim, ya, yang sering kami kontak, kami repotin, ya, sering banget nih. Beji Timur, saya kalau Beji Timur saya repotin Pak Haji Muslim. Ya, terima kasih Pak Haji, ya, memberikan kita Pak, ya, sehat selalu Pak, ya, dan seluruh warga masyarakat. Dan hadir di sini juga para ketua DKM. Tadi sampaikan oleh kami Beji Timur, harapannya 12 musola dan 5 masjid, buyut bareng-bareng tiap bulan. Ya, silakan Pak. Mungkin besok tadi bulan Al-Barokah, barangkali ada musola yang itu tadi saya Pak Pak. Pak Bambang tadi hadir. Alhamdulillah duluan nih di sini. Baru bagi jamaah Pak Bambang udah di sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wahyu yang sudah hadir. Ya, insya Allah Pak Wahyu ini nanti yang selalu membantu kami dalam aktivitas di Timur. Terima kasih Pak Wahyu, ya. Para ketua RW, walaupun kalau hadir semua saya yakin ada niat untuk hadir. Dan untuk warga masyarakat, para RT, para masyarakat yang mungkin hari ini tidak bergabung bersama, mungkin sedang sakit atau ada urusan yang sakit, semua kita bersama-sama diangkat segala penyakit yang digunakan bersama-sama. Amin. Saya tidak berbanyak kalam karena hari ini sebenarnya jadwal kuliah suku bahasa India yang akan disampaikan oleh orang tua kami, Ustaz Bapak Haji Menteri. Pak di sini Pak Bayu, Pak, ya. Alhamdulillah Pak Alwi itu haji ini, ya, sekali ini kita datang ke Timur. Berapa kali datang ke kelurahan, Pak bersama kami pencerahan. Dan Bapak Ibu kami sampaikan bahwa mulai bulan ini, insya Allah pertengahan, kantor Kelurahan Beji Timur akan dibongkar. Jadi nanti pelayanan sementara akan pindah ke Jalan Kamsak di Posyandu Syukur. Ya, mudah-mudahan nanti dengan gedung yang baru, semua insya Allah, ya, lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Beji Timur akan kami berikan space tempat untuk sekretariat, termasuk MUI, FPK, PKK, dan juga forum PKN kalau ada. Belum ada nih, ya, forum PKN di Beji Timur. Ya. Nanti kita buat sekretariat di sana. Forum RW, ya, KPN. Ada perwakilan KPN di sini hadir. Alhamdulillah belum hadir, ya, mungkin yang beralasan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti doakan kami bahwa dengan gedung baru berarti layanan kami juga harus lebih baik. Nah, ini yang kami tunda setiap tahun. Kalau kami berupaya jangan kelurahan yang bagus, tapi layanan masyarakat yang bagus. Saya mungkin kantor di desa-desa aja, tapi layanan masyarakat juga bagus. Karena kami pengemban amanah dan kami juga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam wali kota untuk membenahi, merapikan, dan memfasilitasi apa-apa yang ada di Beji Timur. Jadi segala sesuatu hal yang ada di Beji Timur kaitan dengan layanan kami, dengan kegiatan apapun, sampaikan langsung kepada kami, Pak. Ya, sampaikan kepada masyarakat untuk tidak ke medsos, Pak. Ya, apapun situasinya, apapun kondisinya, sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan fasilitasi. Jika kami tidak mampu, saya akan kami minta bantuan dari pihak yang berwenang. Ya, karena bahasa kepada kami, ujungnya langsung ke kami, tapi lewat medsos. Ini tidak akan selesai, Pak. Tolong bantu kami juga, dan tolong Bapak Ibu, semua masyarakat, orang agama, ulama, ustaz, ingatkan kami bila dalam memberikan layanan pada Bapak Ibu kurang dari apa yang diharapkan, yang tidak sesuai, tegur kami. Kalau kami tidak mengingatkan, kami mungkin bisa secara kemarin. Bila ada layanan kami yang tidak pas, bila ada layanan kami yang mungkin dirasa kok ada seperti ini, kok ada biaya begini, sampai kepada kami. Ya, jika dalam layanan kami tidak pernah ada yang diistilahkan dipungut biaya, ini catatan. Ya, kemarin kami dapat WA, Pak perlu kelurahan kalau urusan bayar. Kaget saya. Karena selama ini saya memimpin di beberapa wilayah sampai dia bersampaian. Sampaikan pada masyarakat semua layanan di kelurahan adalah gratis. Kecuali yang memang ada retribusi resmi. Ya.
Ceritanya setelah saya tanya ternyata orang tersebut minta staf saya untuk datang ke rumahnya. Nah, ditanya berapa kerjanya dia, wajar kalau datang ke rumahnya. Dia ada bensin di sana. Saya tunggu, bapak kalau ada ukuran nanti semua tidak kuat. Tapi ibu jalan ini, kalau ibu cuma orang, ya tolong hargai orang itu. Karena di kelurahan itu tidak semuanya ASN, ada juga tenaga-tenaga bantu yang mau di warisan kami, yang membantu kami. Jadi kalau sampaikan bahwa layanan di kelurahan yang langsung datang ke kelurahan tidak pernah dipungut biaya. Jadi kalau kami bayar itu tidak ada layanan kami kurang berkenan. Kami tidak banyak kalah, nanti sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kami, guru kami, pengajar negeri. Mudah-mudahan itu jadi berkah bagi kampung kita. Dan kita harap bersama-sama bahwa kita perlu bersama-sama harapan kami wilayah ini adalah kampung yang guyup, kampung yang berkah, yang selalu Allah SWT dan dijauhi dari segala bala dan fitnah. Dan masyarakatnya diberikan kelembutan hati sehingga kita dapat membangun wilayah ini dengan segala keikhlasan dan segala hal-hal yang menjadi niatan kita. Dan Bapak Ibu, kami sampaikan BJ Timur wilayah kecil yang sama-sama berwenang, yang sama-sama dalam wilayah yang sama dengan wilayah yang lain. Ya tolong manfaatkan ini semua, terutama untuk keguyuban, manfaatkan sumber daya masyarakatnya, manfaatkan RT/RW-nya bagaimana mendukung pola pembangunan yang ada di BJ Timur, khususnya pembangunan karakter anak muda. Mungkin itu saya semua bila ada yang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah pada Kelurahan BJ Timur. Selanjutnya jamaah sekalian, marilah kita simak saja kajian subuh kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Fikri Fidal Siapa. Kepada Ustaz Ali Fikri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sebelumnya yang kami hormati, yang terhormat Pak Lurah BJ Timur Bapak Haji Sabarudin, dan yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Beji Pak Haji Abudin ahlan wasahlan di Masjid Al-Taqwa, dan juga yang kami hormati Ketua MUI dari Kelurahan Beji Timur Pak Dedi Suwandi. Terima kasih sambutannya luar biasa, meskipun singkat ya, banyak yang kami bisa dapatkan dari sambutan Pak Haji. Dan juga yang kami hormati Pak Sayuti DKM Masjid Baitur Rahim, biasa kita ketemu ya. Dan tentu saja tuan rumah DKM Masjid At-Taqwa Pak Haji Suwandi, Pak Wawan kami menyebutnya. Ya, dan juga tuan rumah untuk PRM BJ Timur Pak Haji Rusli. Ya, ini adalah memang orang tua kita, sesepuh kita yang ada di BJ Timur, dan seluruh ketua-ketua RW, ketua-ketua RT yang ada di BJ Timur, dan juga dari Kamtibnas Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Rasanya saya seharusnya tidak memberikan ceramah pada kesempatan kali ini. Ada Pak Abibuddin yang hadir, harusnya gantiin saya ini kan yang ceramah. Ada imam juga di masjid yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kayaknya saya kalaupun ceramah nanti mengajarkan ikan berenang ini saya di sini ya. Tapi karena memang sudah ditugaskan, ya saya hanya samping awal melaksanakan apa yang memang sudah ditugaskan. Dari yang biasanya kami memang memiliki kajian subuh, membaca kitab rutin di
Masjid At-Taqwa ini yang biasanya kami baca adalah kitab Bulughul Maram. Kalau untuk hadis Arba'in Nawawi alhamdulillah sudah khatam. Ya, saat ini kita sedang membahas kitab Bulughul Maram, dan karena terkait dengan musim haji kami juga sedang masuk pada bab haji. Ya, pada 2 pekan lalu kita sudah mulai bab haji. Tapi kalau kesempatan kali ini dengan kehadiran ya para pimpinan dari Kelurahan BJ Timur, para alim ulama dari Majelis Ulama serta tokoh-tokoh masyarakat di RW maupun RT, maka sementara kita sama-sama bertausiah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan insyaallah caranya dengan tawasau bil marhamah. Oleh karena itu, saya akan awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yaitu marilah kita bersama-sama untuk kembali ya, mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Silaturahim ini tentu saja tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MUI BJ Timur maupun oleh Pak Lurah mengajak kita berkolaborasi, bekerja sama, bertawun, kita sama-sama saling asih, saling asuh, saling gotong royong untuk menjadikan BJ Timur ini adalah sebuah kelurahan yang aman, yang religius. Karena sebenarnya kelurahan kecil, penduduknya tidak banyak, RW-nya juga tidak banyak, akan tetapi ya memiliki satu letak yang sangat strategis. Kita berada yang boleh dikatakan di jantungnya Kecamatan Beji, ya, karena dekat dengan UI, dekat dengan Margonda, luar biasa. Ya, kita berada posisi yang memang sangat-sangat strategis. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan harapan kita semua pada kesempatan kali ini kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan BJ Timur ini menjadi kelurahan yang produktif dan juga kelurahan yang warganya sejahtera. Baik, saya mulai saja. Yang pertama ingin saya menyampaikan ada satu pesan dari guru saya. Beliau kalau berpesan dengan sebuah pesan yang sejuk menurut saya. Apa itu pesannya? Yaitu dengan sebuah kalimat nata'awanu fima tafaqna wa natasamahu fima ikhtalafna. Ini satu pesan yang selalu saya pegang dalam kehidupan keseharian saya. Apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Wa ta'awanu fima tafaqna. Marilah kita berkolaborasi, bekerja sama terhadap sesuatu yang kita sepakati, baik disepakati secara ya kebaikan, karena itu memang sebuah amal kebaikan, kita sepakat, maka mari kita kerjasama. Begitu pula ketika kita sepakati dalam bab-bab ibadah fikih misalnya, maka mari kita bekerja sama. Ya, salat yang 5 waktu itu awal salat kita samakan semuanya 4 rakaat. Enggak ada yang beda salat zuhurnya. Salat asar juga disamakan, ya. Salat maghrib juga sama semuanya 3 rakaat, enggak ada yang berbeda. Nah, itu yang saya maksud. Nah, ta'awanu bima tafaqna. Nah, kalau ada hal-hal yang berbeda, nata sama. Musame. Artinya apa? Kita saling lapang dada, saling memaklumi kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu adalah hasil ijtihad dari para ulama. Jangan disalahkan. Dan ini yang selalu kita kadang keliru dalam mensikapi perbedaan pendapat. Kita sering dalam mensikapi perbedaan pendapat, inginnya pendapat kita saja yang diterima, pendapat orang lain kita tidak mau terima. Kita sering lupa pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan bahwa
qauli shawab yuhtamal khata. Pendapatku benar, tapi mungkin saja salah. Wa qaulu ghairi khata yuhtamal shawab. Pendapat selainku salah, tapi mungkin saja benar. Artinya dia tidak mengklaim bahwa pendapatnya lah yang selalu benar. Ini menandakan bahwa apa yang tadi dipesankan oleh guru saya, sesuatu yang memang perlu kita terima. Nata'awanu fima tafaqna. Mari kita bekerja sama terhadap apa-apa yang sudah kita sepakati, dan natasama fima talafna, dan kita saling menghargai, menghormati terhadap hal-hal yang memang kita berbeda pendapat. Tapi itu semua adalah hasil dari ijtihad para ulama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya katakan kita jangan menyalahkan para ulama? Karena ulama ini ahli ijtihad. Dan ketika mereka ahli ijtihad, benar mendapatkan 2 pahala, salah mendapatkan 1 pahala. Jadi tidak ada salahnya buat mujtahid, dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan mudah kita menyalahkan orang lain, dan jangan mudah untuk kita mengklaim. Tapi yang paling penting adalah terus belajar dan belajar, sebagaimana yang banyak disampaikan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai dengan nanti ke liang kubur. Kita jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini yang mungkin saja kalau kita bicara ya tentang bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerja sama, maka menurut saya adalah hal yang paling penting bagaimana kita bisa bersepakat untuk melakukan sesuatu yang memang kita sama-sama pahami itu adalah sebuah kebaikan, dan kita pun harus saling memahami, memaklumi apabila ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Lalu yang berikutnya adalah dalam setiap kali kerjasama, dulu orang tua kita sering mengilustrasikan, katanya kalau orang mau kerjasama, katanya coba tuh lihat sapu lidi. Kita semuanya punya sapu lidi kan di rumah. Sapu lidi itu kalau memang mau diikat, dijadikan sapu, kan sebelumnya daun kelapa. Jadi kalau ada yang mau bersedia untuk diikat menjadi sapu lidi, maka daun-daun kelapa tersebut harus dibersihkan. Tidak mungkin dalam kondisi yang masih daun kelapa asli diikat, itu belum bisa jadi sapu. Kalau bahasa zaman saya kecil dulu jadi cecolok namanya itu. Benar apa nggak bahasa Depok sama kayak bahasa Bekasi? Karena saya orang Bekasi ini. Jadi kalau kita mau masak benar kayak kayu itu. Nah kan nggak susah tuh nyalanya tuh. Nah biasanya pakai cecoloknya apa itu? Cecoloknya adalah daun kelapa kering yang diikat, dinyalin. Nah kita kasih kayu, tapi itu bukan jadi sapu. Tapi kalau kita mau jadi sapu, ya biasanya ya kita bersihkan dulu ya. Nah, bersih di sini artinya hati kita bisa menerima apa yang memang menjadi pendapat orang lain. Di masyarakat kita sering ada ungkapan-ungkapan ini kalau di media sosial, kalau ada yang seseorang kelompok yang sering mengatakan lain kayak punya kunci surga aja. Sering kan kita mendengar seperti itu. Ada orang yang sering kadang-kadang mengoreksi orang lain tanpa ya, menyadari bahwa perbedaan pendapat itu adalah fitrah. Sering dibalas dengan orang dengan istilah itu, kayak dia yang bilang kunci surga aja, menghakimi orang begini dan begitu. Padahal pendapat itu adalah sangat-sangat banyak. Ya, jadi kalau kita bisa memahami pendapat-pendapat tersebut dari literasi yang benar, maka insya Allah kita akan mudah membuka hati kita dan menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan kalau sudah kita menerima, apapun nanti yang Pak Lurah minta di Bejit Timur, mudah untuk kita kerjakan.
warna-warni justru malah jadi indah seperti yang tadi disampaikan ya dari ketua MUI Timur. Betul kan? Ya Pak Ustadz ya, warna-warni jadi indah kita. Justru kalau satu warna nggak enak kalau satu warna. Warna-warni malah jadi indah gitu. Tapi juga jangan lantas dipilih warna-warni karena ini yang paling mudah, saya pilih paling mudah aja. Itu nggak jujur namanya kalau cuma cari yang mudah-mudah saja. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalau kita ingin menjadi sapu, ya, sapu lidi itu kita belajar bagaimana kita juga mulai mengikis hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan alladzina amanu anfusakum. Mulai dari diri sendiri. Kita mulai diri kita rapikan, kita bersihkan dari apa yang memang ego yang selalu ada dalam diri kita. Pengennya kan kalau kita pendapat kita harus diterima, orang lain harus sama kita. Itu kan pengennya kita kayak begitu. Nah yang kayak gini tuh harus dikikis dulu, ya. Karena orang lain belum tentu salah, kita pun belum tentu selalu benar, harus dikikis. Ya sebagaimana tadi daun kelapa harus dibuang dulu untuk hal-hal yang bisa membuat atau mengganggu nanti ketika diikat. Jadi kalau kita dulu waktu kuliah kami di Arab Saudi, kumpul antar sesama mahasiswa yang ada di Arab Saudi. Dulu kami masih nakal-nakal waktu jadi guru, waktu masih kuliah. Kenapa? Dulu ada asas tunggal zaman kami. Nah kami nunggu kuliah di Madinah, itu kita ada asas tunggal. Wah pada saat itu kita marah semua, nggak mau ada asas tunggal. Pemilu, kita ketemu pemilu 2 kali. Yang 2 kalinya ketika dilihat tuh hasilnya coblos 3-3-nya sesuai dengan jumlah mahasiswa. 3-3-nya dicoblos, kita nakal-nakal dulu. Jadi nakal dan tanda kutip gitu ya, karena memang terkait dengan ya masa muda kita yang diberikan ilmu dari sebuah sumber yang kadang memang masih sangat asli, belum melihat bagaimana realitas kehidupan. Ya seperti itulah kami dahulu ya. Nah maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa ya kembali belajar dari sapu lidi tadi, ketika sudah dibersihkan, juga kalau kita cuma sendirian, oke dibersihkan, rapi banget, ini sapu lidi, tapi satu, coba aja buat nyapu halaman, berapa lama? Nah ini satu kelurahan Beji Timur. Kalau ulama dan umamanya tidak bersatu, tidak diikat dalam satu lidi, mana bisa kita membersihkan? Nah oleh karena itu hal yang paling penting adalah sapu lidinya juga ketika dibersihkan dijaga kebersihannya. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Tadi itu buat sapu wahlimun nar. Dulu kami ada istilah aslih nafsa wa nubayar. Perbaiki diri kamu, maka ajak orang lain untuk juga baik. Artinya jangan cuma soleh, tapi juga muslim. Kalau cuma soleh, emang kita mau masuk surga sendirian? Arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas bumi dan langit. Kalau kita mau sendirian di sana, sepi, nggak enak. Justru harus kita ajak bagaimana sebanyak mungkin orang masuk surga. Maka aslih nafsa buat penggairah. Perbaiki diri kamu, ajak orang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita tidak memperbaiki diri kita, nanti kena 5 tahun malah malu. Kita ngomongnya enak, giliran diomongkan. Enggak enak kalau kena 5 tahun malah malu. Kamu romankan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Itu udah lebih dari munafik itu kalau kayak begitu. Ya, walaupun memang itu salah satu ciri munafik, tapi kalau bagi seorang dai 5 tahun ma la ta'malun, bagi seorang ustaz itu sudah melebihi dari sifat orang munafik, bahayanya yang saya maksud. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu awal ya untuk kami tentunya dan juga bagi kita semua yang tinggal di Beji Timur, awal dari sebuah yang memang menjadi mimpi kita bersama, guyup ya, istilah kita ini guyup, dan kita bisa sama-sama berkumpul ya, membahas tentang
berbagai macam permasalahan yang ada di Bejit Timur, kita cari solusinya bersama-sama. Ya bahkan kalau saya sih berharap Pak Sabarudin ini sedikit banyak belajar mungkin tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz gitu Pak Lurah. Walaupun masa pemerintahannya singkat, Umar bin Abdul Aziz itu bisa menyebabkan atau bisa membuat masyarakatnya sangat-sangat sejahtera. Ya, dimana kalau tadi bicara anggarannya katanya kan tetap besar sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Nah kira-kira ini bagaimana di anggaran yang besar bisa mengentaskan kemiskinan juga yang ada di Bejit Timur. Artinya nanti pada Ramadan tahun depan sudah tidak ada mustahik di Jawa di Bejit Timur gitu. Semuanya jadi muzaki Pak. Kita bisa mustahik yang sekarang ini bagaimana caranya kita beri buat pelatihan kepada mereka, kita siapkan berbagai sarananya dari masjid-masjid yang ada, dari zakat mal yang mungkin saja masih bisa untuk dikelola, ya, membuat mereka menjadi para entrepreneur ya dalam skala kecil tentunya, tapi insya Allah tempat bisa menjadi besar. Maka nanti kedepannya justru akan menjadi muzaki, tidak lagi menjadi mustahik. Itu kayaknya kalau sudah sampai seperti itu, badanun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita di timur dulu aja deh. Kalau sampai kita bicara negara makanya kejauhan. Ya, kita sekarang ya yang ada di sekitar kita ada dulu. Ibarat kalau sebuah titik air dianggap itu sesuai lingkaran yang paling dekat aja yang dulu kami ada. Gitu ya. Kalau di sini ada orang-orang saleh seperti Palu atau ada bapak yang hubungan kelurahan Bejit Timur, ada ketua-ketua DKM masjid, ada ustaz-ustaz dan imam-imam masjid yang hadir. Ini kayaknya udah bukan lagi satu tetes ini ya. Ini sudah satu gerojokan, ini kayaknya ombaknya harus lebih banyak lagi, dampaknya harus lebih banyak lagi yang nanti dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Bejit Timur. Menurut saya ini adalah bukan sebuah mimpi, tapi ini adalah sebuah cita-cita yang sangat mudah untuk kita lakukan. Ketika kerjasama antara alim ulama dengan umara ini bisa berjalan ya, dengan sebagaimana mestinya. Saya kira ini adalah hal yang sangat baik. Ya mudah-mudahan harapan saya pribadi, mudah-mudahan bisa ya, ikut juga ya, kolaborasi di dalam kebaikan ini. Ya insya Allah mudah-mudahan. Namun sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa banyak-banyak juga nih memberikan tausiah pada pagi hari ini karena sebenarnya ini harusnya sudah berangkat juga ya. Hari ini kami giliran manasik haji di asrama haji Pondok Gede, Panurah, Ketua MUI. Ya sana sudah ditunggu oleh jamaah saya dan 415 orang yang hari ini mau melakukan manasik haji lapangan di asrama haji Pondok Gede. Tapi tidak apa-apa karena Ketua PRM Ranting Bejit Timur jauh-jauh hari sudah bilang kita mau kedatangan tamu. Saya bilang tadi saya mau pamit, tapi ternyata beliau sudah lebih dahulu akhirnya saya undur untuk manasik haji menjadi jam 7 sehingga saya lebih nyaman untuk bisa hadir di sini bersama-sama sekalian. Saya juga minta doanya ya karena warga Depok yang berangkat haji tahun ini ada 1.732 kalau tidak salah yang akan berangkat dari kota Depok yang dimulai pada tanggal 13 Mei ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya mudah-mudahan bisa mempertahankan kemakmuran hajinya, sehingga nanti bisa saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung mendapatkan janji Allah, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa ilal jannah, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang belum, ya ini adalah salah satu ya ujian buat kita setelah Ramadan. Kan setelah Ramadan langsung Syawal itu bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu namanya bulan-bulan haji. Nah, kita diuji oleh Allah. Ini setelah Ramadan sudah jadi mutakin atau belum? Kalau sudah jadi mutakin yang belum haji seharusnya sudah mulai ya mempersiapkan diri untuk pergi haji. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena yang namanya undangan Allah itu jangan bicara tentang punya uang atau tidak punya uang. Kalau undangan Allah itu kalau Allah sudah mau pun fayakun, ya apapun bisa terjadi. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, ya segera bisa bertamu ke rumahnya Allah di Makkah
Sekali lagi, ya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang tadi saya sampaikan, dan kalau yang tausiah yang saya berikan pun belum sesuai dari harapan Pak Lurah atau juga para tamu yang hadir, karena biasanya memang tausiah ini juga berakhir pada jam-jam seperti ini. Ya, biasanya kuliah subuh kami juga kalau sudah jamnya berhenti berbunyi, kita juga berhenti juga Pak Lurah ya. Jadi insya Allah pada hari ini pun saya kira cukup sampai di sini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi ya kurang lebihnya mohon dimaafkan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kami di sini biasa menutup dengan nasrul minallah wa fathun qarib, dan juga kami juga biasa mengucapkan dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jazakumullah khair kepada Ustaz Al-Fikri Fiada Siamah yang membersamai kita untuk tausiah silaturahmi umarah ulama dan masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mohon berkenan kepada Ketua MUI Kecamatan pada Kiai Haji Amiruddin SAG Magi, mohon memimpin doa. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat dari Allah, nikmat yang sangat besar sekali buat kita. Kita bisa bermujahadah dan silaturahmi. Mudah hadirnya kita Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah kepada kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan para guru-guru kita, para orang tua kita, kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberikan sehat walafiat, panjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus Pak Lurah termasuk lurah yang paling lama di Beji Timur ini. Ya mudah-mudahan setelah semuanya beres, ya kantor lurahnya beres, semuanya beres, kita semua akur begitu seperti yang disampaikan dari pagi hari tadi. Mudah-mudahan kita bisa Pak Lurah bisa damping kita semuanya, sehingga kita tinggal landas begitu. Pak Lurah tinggalkan Beji Timur, kita semua sudah bersinergi semuanya. Apa yang disampaikan oleh Kiai pagi hari tadi ya adalah merupakan bagian daripada sunnatullah. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita sudah diajari dalam sholat kita dengan saf yang rapat, lurus. Inilah sebenarnya bagian dari pembelajaran kehidupan kita. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah merupakan sesuatu yang sangat tinggi bagi kita. Ahabul nas wa ahabul nafsi. Cintai manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apalagi dalam hal satu ukhuwah Islamiyah, maka sesuatu yang amat dicintai, dianjurkan di dalam agama kita. Oleh karena itu, mengakhiri daripada kegiatan kita pada pagi hari ini, atas nama Ketua MUI Kecamatan Beji, saya mengucapkan terima kasih untuk yang kesekian kalinya kepada Bapak orang tua saya, Bapak Haji Rusli, dan juga DKM Matakwa. Di kegiatan ini lagi-lagi Atakwa menjadi tuan rumah bagi kegiatan Majelis Ulama Indonesia, baik itu Kecamatan Beji maupun juga kelurahan. Mudah-mudahan sekali lagi sinergitas ini, ya, mudah-mudahan
menjadi awal daripada PJ ini senantiasa mendapatkan keberkahan. PJ Timur ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin ni'am wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan yang hadir ini juga dari perkumpulan Majelis Khatmil Quran Baitur Rahim. Jadi malam ini jadwal dari Khatmil Quran kita. Sudah 2 minggu kita melaksanakan pembagian untuk mengkhatamkan Al-Quran, dan minggu ini doa untuk Khatmil Quran. Izin juga sedikit nanti doanya adalah doa Khatmil Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي ورضي الله تبارك وتعالى بالسعادة رسول الله أجمعين. اللهم آمين آمين لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من وتغنى بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الى الله انك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة ختم القرآن. اللهم ارزقنا آداب بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعينك باستعانك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya jamaah sekalian, sepertinya tidak sempurna silaturahmi kita kalau kita tidak saling berjabat tangan. Untuk itu kepada para umarok, para ayahanda, mohon berkenan di depan. Nanti jamaah sekalian bisa memulai dari sebelah kiri saja. Silakan para kiai, para lurah, Ibu Ustaz. Izin kita mulai nanti jamaah dari sebelah kanan. Pak Babinsa, Pak. Silakan langsung saja Bapak. Jamaah sekalian, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Insyaallah setelah teman ini kita selanjutnya silakan bagi para pimpinan dan para jamaah bisa bersilaturahmi. Insyaallah ada ramah-tamah sesederhana yang kami siapkan dari DKM Masjid Taqwa. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bersilaturahmi dalam momen kolaborasi di umarok, ulama dan masyarakat di Kelurahan Beji Timur. Bapak Ibu sekalian, perlu ketahui di perguruan Praktik Muhammadiyah Beji Timur terselenggara pendidikan dari tingkat TK, MI, SMP dan SMA. Alhamdulillah peserta didik kami meliputi kurang lebih hampir 1000 peserta didik. Untuk itu marilah kita senantiasa sekolahkan putra-putri kita di perguruan Islami. Di Beji Timur ada Taufikur Rahman dan Muhammadiyah. Jamaah sekalian silakan untuk bisa mengambil konsumsi. Di bawah tersedia juga di tangga ada kafe gede, teh, kopi, dan air hangat. Mudah-mudahan lebih menghangatkan silaturahmi kita. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara. Saya akhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga kegiatan ini terus bisa terlaksana di kegiatan Beji Timur. Nasr minallah fatul qarib nur wal qalam amma yasturun wastabiqul khairat. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaraknya masih jauh, jadi mohon maaf.